Mie pentil ini sendiri terbuat dari singkong, sama-sama dari singkong, tapi bentuknya berbeda dan pengolahannya juga berbeda. Dia kenyal ya. Mungkin ini yang membuat orang kangen dengan yang namanya mie olor. Diberi nama mie letek karena warnanya memang seperti ini pemirsa. Ya. Nah ini juga enak sekali kita santap dengan mie ini ya. Pemirsa Reca Buntung, saya sudah selesai berbelanja, dan kalau habis belanja itu rasanya nggak afdol ya kalau kita nggak beli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Dan pemirsa bisa menyaksikan apa oleh-oleh yang akan saya beli di Pasar Bantul, khasnya Pasar Bantul ya, dan pemirsa bisa menyaksikan di channelnya Reca Buntung. Yuk kita sama-sama cari ya, apa ya kira-kira ya. Nah pemirsa, inilah jajanan khas di Kota Bantul ya. Ada mie letek ini namanya, kemudian juga ada mie olor atau orang menyebut mie pentil. Mie pentil ini sendiri terbuat dari singkong, sama-sama dari singkong, tapi bentuknya berbeda dan pengolahannya juga berbeda. Bu, ya. Nyuwun mie leteke kalih ewunan 6. Nggih. Terus sing niki nyuwun kalih mawon. Nggih sambel nggih, Bu. Baik pemirsa, saya sudah sampai di rumah ya, alhamdulillah. Dan saya akan mereview apa yang tadi kita sudah belanjakan di Pasar Bantul, yaitu makanan khas Bantul. Kita akan buka mie-nya dulu ya. Nah ini di sini ada mie pentil ya orang menyebutnya, atau mie olor. Kenapa disebut mie olor? Karena mie ini bentuknya panjang, kemudian bulat gitu ya. Ini sama-sama terbuat dari singkong ya. Dan di Bantul ini dikembangkan sekarang ini banyak berdiri tempat makan yang menjual mie olor ini, hanya judulnya berbeda gitu ya. Jadi kalau pemirsa pernah mendengar mie des, itu artinya mie pedes. Nah, mie pedes itu asalnya juga dari mie olor ini, hanya saja yang dijual itu mie-nya bentuk pipih. Kalau ini bentuknya bulat ya pemirsa, seperti ini. Nah, ini adalah mie khas dari Bantul. Ini diproduksi dari daerah yang namanya Pundong Bantul ya. Nah, ini mie khas sekali dan rasanya khas. Dan kalau kita beli di pasar tadi, penyajiannya seperti ini. Jadi ada sambelnya, dan biasanya sambelnya itu pedes banget ya pemirsa ya. Baik pemirsa, kita akan mencoba untuk mereview ya rasanya seperti apa. Dan ini sudah saya kasih sambel. Nah ini dia, ini minyak licin ya pemirsa, molor-molor gitu. Jadi mungkin sejarahnya kenapa disebut mie olor, karena molor-molor gitu ya. Oke, saya akan coba dengan sambal ini yang biar lebih nendang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Rasanya khas, dia kenyal ya. Mungkin ini yang membuat orang kangen dengan yang namanya mie olor. Pedesnya juga nendang banget ini. Buat yang suka pedes pasti oke banget ya. Ini mie-nya seperti ini ya.
gurih dia, gurih, kemudian juga apa ya? Ya, di lidah juga berasa licin-licin, tapi licinnya tuh bukan licin yang apa ya, kalau orang Jawa bilang jelai gitu, enggak. Nah, memang memiliki rasa khas mie olor ya. Oke, ini. Kemudian kita akan mereview juga mie letek ya. Kok namanya mie letek sih ya? Mie letek itu dalam apa namanya, bahasa Jawa artinya itu apa ya, nggak bersih gitu ya. Karena memang ini tidak diberi pewarna dan bahan dasarnya adalah dari singkong ya, sehingga kalau diolah mie-nya warnanya seperti ini. Jadi biasanya mie itu kan warnanya kuning ya, kalau itu yang terbuat dari terigu, atau yang dari tepung beras biasanya mie-nya kan berwarna putih gitu ya, atau bihun orang bilang. Nah, kenapa diberi nama mie letek? Karena warnanya memang seperti ini pemirsa ya. Ini sama dengan sambal dan juga taburan bawang goreng ya, yang semakin banyak akan semakin oke rasanya. Dan kita juga akan review ini rasanya seperti apa ya. Baik, saya akan coba ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Kalau saya secara pribadi, kalau ditanya milih mie letek atau mie olor atau mie pentil ya, saya lebih memilih mie letek. Nggak tahu, saya lebih suka mie letek ya, karena rasanya memang kalau dibandingkan gurihnya, gurih mana sih gitu ya, gurih yang mie letek. Bukan karena pengaruh cara pengolahannya ya, mungkin kalau mengolahnya, kalau mie olor lebih banyak garamnya, atau yang ini lebih sedikit, nggak seperti itu. Tetapi dari rasa dasar mie-nya ini sendiri, mie letek ini lebih gurih ya. Oh ya pemirsa, mungkin tadi lupa ya di pasar saya, karena ketika pas pulang gitu, itu melewati penjual yang namanya penjual bengok. Nah, bengok itu adalah apa ya? Dia asalnya dari kacang-kacangan. Namanya ya kalau di daerah Bantul atau khususnya dari Kulon Progo sebenarnya ini ya. Itu namanya ya bengok. Itu berupa kacang gitu. Ada bengok, ada koro ya. Kalau koro mungkin pemirsa sudah banyak mengenal. Ada juga koro itu yang dibikin keripik gitu ya. Tetapi nah, ini bengok ini temannya koro itu. Tapi si bengok ini dia lebih keras daripada koro. Kalau koro itu empuk ya, tapi proses proses pemasakannya mungkin direndam lama gitu ya. Nah, seperti ini pemirsa bengok itu ya. Ini sebenarnya adalah bengok khas Kulon Progo, tapi di Bantul juga banyak dijual, khususnya di pasar Bantul ya. Tadi waktu saya mau pulang itu ketemu bengok ini, oh iya, bengok saya sertakan juga. Nah, ini juga enak sekali kita santap dengan mie ini ya. Bengok ini dia dimasak bentuknya kecil-kecil, tapi ada juga yang bentuknya besar seperti tempe pada umumnya ya. Ini dimasak dengan santan kanil namanya ya. Jadi santan yang yang paling kental gitu ya. Ini jadi ada arehnya seperti itu pemirsa. Nah, ini juga makanan khas juga yang banyak dicari orang dan juga paling dikangeni ya. Monggo pemirsa kita nikmati lagi ya mie letek ini dengan perpaduan bengok dan juga sambelnya yang pedas. Barangkali buat pemirsa yang ada di luar kota Jogja yang sudah pernah mengenal makanan ini ya, mudah-mudahan kangennya terobati. Tapi hanya sekedar untuk melihat ya, yang mencicipi saya saja ya pemirsa ya. Monggo. Enak, nikmat sekali. Oh ya, mungkin varian lain dari mie mie letek ini, itu kita juga bisa memakannya dengan kuah bumbu pecel ya. Jadi perpaduan rasa gurih, bumbu pecel kalau di Jawa biasanya agak manis ya.
Jadi akan menjadi perpaduan yang oke banget pemirsa. Nah, mie letek ini sendiri pemirsa, di Bantul ini khususnya, jadi kalau pemirsa ke Bantul membeli mie Jawa ya, yang biasanya ada di banyaklah di warung-warung di sini atau rumah makan khusus mie gitu ya. Sekarang ini juga banyak menyediakan mie letek ini dengan tidak hanya digoreng seperti ini. Jadi masaknya itu juga menggunakan bumbu mie Jawa seperti kebanyakan, juga ditambahkan telur, kemudian juga ada ayam ya. Tetapi ada juga tidak mie goreng saja seperti ini, ada mie godok dari mie letek ini. Kalau pemirsa sudah belum pernah mencoba ya, saya ceritain aja rasanya seperti apa. Oke banget ya. Jadi mie letek ini dibikin mie godok ya, atau mie kuah, itu juga oke banget ya. Nah, kalau ke Bantul pemirsa bisa memilih banyak sekali sekarang ini. Bahkan ada rumah makan yang khusus menyediakan olahan mie letek ini, baik yang goreng ataupun mie letek godok, ataupun bahkan dibikin nasi goreng Magelangan. Baik pemirsa, tadi kita sudah review ada mie letek, ada mie olor atau mie pentil, dan juga ada bengok ya. Dan tadi kita kan sudah jajan juga di pasar dengan oleh-oleh makanan khas Bantul yang lainnya ya. Dan kita akan review untuk episode yang berikutnya. Jangan lupa pemirsa untuk like, komen, dan juga subscribe untuk Reco Buntung Channel. Saya Widya, mohon pamit dulu, dan terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Pareng!